Nice, no friend. Reinkarnasi sang pengangguran, jika terlahir kembali, aku akan bersungguh-sungguh. Volume 1 Bab 8, Paul, putraku marah. Bocah itu tidak pernah menunjukkan emosi yang terlalu terbuka, tapi disinilah dia, geram dalam diam. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Itu dimulai sore itu, ketika Bu Eto datang ke rumah kami, dengan geram. Dia membawa serta putranya Somal, yang dianggap sebagai salah satu anak nakal di lingkungan itu. Ada memar biru di sekitar salah satu matanya. Sebagai seorang pendekar pedang yang telah melihat pertarungan saya yang adil, saya langsung tahu bahwa dia telah menerima pukulan. Kisah ibunya panjang dan bertele-tele, tetapi intinya adalah bahwa anak lelaki saya telah meninju anaknya. Ketika saya mendengar itu, saya merasa lega di dalam hati. Saya berasumsi bahwa putra saya sedang bermain di luar, melihat Somal dan teman-temannya bermain, dan mencoba bergabung dengan mereka. Tapi anak laki-laki saya tidak seperti anak-anak lain, dia sudah menjadi penyihir Saint Air di usianya. Dia mungkin mengatakan sesuatu yang tinggi dan perkasa, anak-anak lain membalas, dan kemudian mereka semua bertengkar. Anak saya cukup pintar dan dewasa untuk usianya, tapi dia adalah masih anak-anak, setelah semua. Wajah Nyonya Eto terus memerah dan kemudian menjadi pucat ketika dia mencoba untuk membuat ini menjadi pertengkaran besar, ketika itu hanya pertengkaran di antara anak-anak pada akhirnya. Dan hanya dengan melihat, Anda bisa tahu bahwa cedera putranya bahkan tidak akan meninggalkan bekas. Saya akan memarahi anak saya, dan itu akan menjadi akhirnya. Anak-anak pasti akan terlibat perkelahian yang berubah menjadi pukulan di beberapa titik, tetapi Rudes jauh lebih kuat daripada anak-anak lain. Tidak hanya dia menjadi murid dari Saint Air muda, Rossi, aku telah melatihnya sejak dia berumur 3 tahun. Pertarungan apapun yang dia lakukan pasti akan berlangsung sepihak. Segalanya berjalan baik-baik saja kali ini, tetapi jika dia menjadi terlalu panas, dia mungkin akan melakukannya secara berlebihan. Anak pintar seperti Rudes seharusnya bisa menghadapi seseorang seperti Somal tanpa perlu melakukan apapun. Saya perlu mengajari dia bahwa meninju seseorang adalah hal yang terburu-buru, dan dia perlu memikirkannya lebih lanjut sebelum menggunakannya. Saya perlu memberinya sedikit omelan yang keras. Lagi pula itu rencananya. Bagaimana bisa jadi salah? Anak laki-laki saya sama sekali tidak berniat meminta maaf kepada saya. Sebaliknya, dia menatapku seperti orang melihat serangga. Saya yakin, dari sudut pandang putra saya, mereka bertengkar sejajar. Tetapi ketika seseorang memiliki kekuatan seperti miliknya, mereka perlu menyadari betapa kuatnya mereka. Selain itu, dia akan menyakiti seseorang. Saya membutuhkan dia untuk meminta maaf. Dia adalah anak yang cerdas. Dia mungkin tidak mengerti sekarang, tapi saya yakin dia akan sampai pada jawaban yang benar pada waktunya. Dengan pemikiran itu, saya mengambil nada tegas untuk menanyakan apa yang telah terjadi, hanya agar dia menjawab dengan merendahkan dan menyindir. Itu menyakitkan saya, dan dalam panasnya momen itu, saya memukulnya. Dan disinilah saya, mencoba memberinya pelajaran tentang bagaimana orang yang berkuasa tidak boleh menggunakan kekerasan terhadap orang yang lebih lemah dari mereka. Saya akan memukulnya. Saya tahu saya yang salah, tetapi saya tidak bisa mengatakan itu ketika mencoba memberi kuliah kepada putra saya. Saya tidak bisa mengatakan kepadanya untuk tidak melakukan apa yang telah saya lakukan beberapa saat sebelumnya. Sementara saya berjuang dengan ketenangan saya yang kacau, putra saya menyiratkan bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun, dan bahkan mengatakan bahwa jika saya memiliki masalah dengan itu, dia akan meninggalkan rumah. Aku hampir saja menyuruhnya di sana untuk terus maju, pergi, tetapi aku berhasil menahan dorongan itu. Saya harus. Saya sendiri berasal dari keluarga yang ketat, dengan ayah yang sombong yang akan merobek saya tanpa memberi saya goyangan yang adil. Kebencian saya telah tumbuh sampai pada titik di mana kami bertengkar hebat yang berakhir dengan saya menyerbu keluar rumah. Darah ayahku mengalir di nadiku darah seorang penjahat yang keras kepala dan pantang menyerah. Dan itu juga mengalir dalam pembuluh darah Rudes. Lihat saja betapa keras kepala dia. Dia pasti anak saya. Ketika saya disuruh keluar, saya memberi orang tua saya balas dendam dan melakukan persis seperti yang dia katakan. Aku mungkin akan mengusir Rudes juga. Dia bilang dia akan menunggu sampai dia dewasa sebelum meninggalkan rumah, tapi jika aku menyuruhnya keluar sekarang,
aku yakin dia akan melakukannya. Saya yakin itu memang sifatnya. Saya mendengar bahwa, tidak lama setelah saya pergi, ayah saya jatuh sakit dan meninggal. Dan ku dengar dia menyesali pertarungan besar kami sampai akhir. Dan saya senang mendengarnya. Tidak jika saya jujur, saya juga menyesalinya. Dalam hal ini, jika aku menyuruh Rudes untuk keluar dan dia benar-benar pergi, aku pasti akan menyesal juga. Saya harus bersabar. Bukankah aku telah belajar dari pengalaman? Selain itu, pada hari kelahiran anak saya memutuskan bahwa saya tidak akan pernah menjadi ayah seperti saya. Kamu benar. Saya memiliki semua ini salah. Maafkan saya. Permintaan maaf itu keluar secara alami. Ekspresi Rudes melembut, dan dia menjelaskan apa yang terjadi. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia menemukan anak Klaus diintimidasi dan turun tangan untuk membantu. Daripada meninju siapapun, dia hanya melempar bola lumpur. Itu hampir tidak bisa disebut pertarungan yang tepat. Jika apa yang Rudes katakan itu benar, maka apa yang dia lakukan adalah hal yang terpuji, sesuatu yang harus dia banggakan. Tapi alih-alih dipuji atas tindakannya, yang dia dapatkan hanyalah seorang ayah yang tidak mau mendengarkan dan malah memukulnya. Ketika saya masih muda, ayah saya melakukan hal yang sama kepada saya berkali-kali, tidak pernah mendengarkan sisi saya dan selalu menyalahkan saya karena tidak menjadi anak yang sempurna. Setiap kali itu terjadi, saya merasa sangat sedih dan tidak berdaya. Nah, pelajaran apapun yang saya coba ajarkan di sini, saya gagal. Tapi Rudes tidak menyalahkanku untuk itu. Dia bahkan menghiburku pada akhirnya. Dia anak yang baik. Hampir terlalu bagus. Apa aku benar-benar ayahnya? Tidak, Zenith bukanlah tipe yang suka berselingkuh, dan selain itu, tidak ada ayah yang cukup baik untuk menghasilkan anak seperti dia. Sobat, aku tidak pernah menyangka benihku akan menghasilkan buah yang begitu kuat. Lebih dari kesombongan, yang kurasakan adalah sakit di perutku. Ayah, bisakah aku mengajak Sylph untuk bermain kapan-kapan? Oh tentu. Untuk saat ini, saya setidaknya bisa bahagia karena putra saya telah menjadi teman pertamanya. Volume 1 Bab 8, Ketidakpastian. Saya berusia 6 tahun. Kehidupan sehari-hari saya tidak banyak berubah. Pagi hari, saya melatih pedang saya. Sore hari, jika saya punya waktu, saya akan melakukan kerja lapangan, atau berlatih sihir di bawah pohon di atas bukit. Baru-baru ini, saya telah bereksperimen dengan cara untuk meningkatkan ilmu pedang saya dengan sihir. Saya akan menggunakan hembusan angin untuk mempercepat ayunan pedang saya, menciptakan gelombang kejut untuk membalikkan tubuh dengan cepat, mengubah tanah menjadi lumpur di bawah kaki lawan dan membenamkannya di tempat, dan sejenisnya. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa ilmu pedang saya tidak meningkat, karena saya menghabiskan seluruh waktu saya untuk trik-trik kecil ini, tetapi saya tidak setuju. Ada dua cara untuk menjadi lebih baik dalam game pertarungan, terus berlatih untuk meningkatkan, atau temukan cara lain untuk mengalahkan lawan dengan keterampilan inferior Anda. Saat ini, saya hanya memikirkan yang terakhir. Mengalahkan Paul adalah tantangan yang dihadapi. Paul adalah orang yang tangguh. Dia mungkin punya cara untuk masuk ke departemen parenting, tapi sebagai pendekar pedang, dia orang yang terbaik. Jika saya harus fokus pada metode pertama, dan mengasah fisik saya ke tingkat yang absurd, saya yakin saya bisa mengalahkannya suatu hari nanti. Namun, saya berusia 6 tahun. Dalam 10 tahun, aku akan berusia 16 tahun, dan Paul akan berusia 35. 5 tahun setelah itu, saya akan berusia 21, dan dia akan berusia 40. Jadi, ya, saya bisa mengalahkannya suatu hari nanti, tetapi saat itu tidak akan berarti apa-apa. Mengalahkan seseorang yang jauh lebih tua dari Anda baru saja ditepis dengan klaim, jika ini terjadi pada hari saya. Mengalahkan Paul saat dia masih dalam masa puncak itu akan berarti. Saat ini, dia berumur 25 tahun. Dia mungkin telah pensiun dari garis depan, tetapi dia saat ini berada di puncak fisiknya. Saya ingin mengalahkannya setidaknya sekali dalam 5 tahun ke depan. Dengan bilahnya, jika memungkinkan, tetapi jika itu terbukti tidak mungkin, maka setidaknya dalam situasi pertempuran jarak dekat di mana aku bisa memasukkan sihirku ke dalam campuran. Itulah yang saya ingat saat saya pergi untuk pelatihan hari saya. Di bawah pohon di atas bukit, Sylph datang, seperti biasanya. Maaf,
katanya. Kuharap aku tidak membuatmu menunggu. Tidak sama sekali, jawab saya. Aku sendiri yang baru sampai di sini. Begitulah cara kami memulai, seperti pasangan, di mana yang satu akan menunggu yang lain sebelum kami mulai. Kembali ketika kami pertama kali mulai bermain, Somal atau beberapa pang lokal lainnya akan datang. Kadang-kadang anak-anak yang lebih tua usia sekolah atau remaja awal akan ikut bergabung, tetapi saya membuat mereka semua pergi. Setiap kali saya melakukannya, Ibu Somal akan datang ke rumah saya untuk berteriak kepada saya. Saat itulah saya mengetahui bahwa Ibu Somal tidak begitu banyak berinvestasi dalam menghukum anak-anak karena dia menyukai Paul. Dia menggunakan perkelahian antara anak-anak kecil sebagai alasan untuk datang dan menemuinya. Dia tidak masuk akal. Pada goresan paling sederhana, dia akan berbaris ke tempat kami dengan putranya di belakangnya, yang tampaknya Somal tidak terlalu menyukainya. Jadi, ya, dia sama sekali tidak memalsukan cedera. Maaf telah meragukannya. Saya pikir mereka mengejar kami sekitar 5 kali. Kemudian, suatu hari, mereka sama sekali berhenti mendatangi kami. Kadang-kadang, kami melihat mereka bermain di kejauhan, atau kami berpapasan, tetapi tidak ada pihak yang pernah mengatakan apapun. Kami tampaknya setuju untuk mengabaikan satu sama lain. Dengan itu, masalah sepertinya sudah terselesaikan, dan pohon di atas bukit menjadi wilayah kami. Asteris bagaimanapun, lebih sedikit tentang bajingan itu dan lebih banyak tentang Sylph. Apa yang kami sebut sebagai bermain, sebenarnya adalah pelatihan sulap. Jika Sylph mendapatkan sedikit ilmu sihir, dia bisa menangkis para pengganggu sendiri. Pada awalnya, Sylph hanya mampu mengeluarkan 5 atau 6 mantra level awal sebelum kehabisan napas, tapi setahun telah berlalu, dan cadangan sihirnya telah meningkat secara signifikan. Sekarang, dia bisa berlatih setengah hari tanpa masalah. Saya memiliki sedikit kepercayaan pada gagasan bahwa ada batasan pada cadangan magis seseorang lagi. Tetap saja, masih ada pekerjaan yang dibutuhkan untuk mantra itu sendiri. Sylph sangat miskin dengan api. Dia bisa menangani sihir angin dan air dengan cukup cekatan, tapi api adalah titik lemahnya. Saya bertanya-tanya mengapa. Apakah karena dia memiliki darah elf? Tidak, itu tidak benar. Selama pelajaran saya dengan Rosie, saya belajar tentang sekolah afinitas dan sekolah oposisi. Seperti namanya, beberapa orang memiliki ketertarikan pada sekolah sihir tertentu, sementara sekolah lain secara inheren memberi mereka masalah. Suatu kali saya bertanya kepada Sylph apakah dia takut pada api. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata tidak, tapi dia menunjukkan telapak tangannya, di mana dia memiliki bekas luka bakar. Ketika dia berusia sekitar 3 tahun, dia mengambil tusuk sate logam yang dipasang di perapian sementara orang tuanya tidak melihat. Saya tidak takut lagi, katanya, tapi saya yakin dia masih memiliki rasa takut secara instinktual. Pengalaman seperti itu berdampak pada apa yang menjadi sekolah oposisi seseorang. Dengan kurcaci, misalnya, air adalah sekolah oposisi yang sangat umum. Kurcaci tinggal dekat pegunungan, dan menghabiskan masa kecil mereka bermain di tanah sebelum mengikuti jejak orang tua mereka dengan belajar pandai besi atau menambang dan sejenisnya, yang membuat mereka secara alami lebih mahir dengan tanah dan api. Di atas pegunungan, ada juga risiko geyser uap yang tiba-tiba meletus dan menyebabkan luka bakar, atau hujan lebat menenggelamkan orang dalam banjir, sehingga air mudah menjadi sekolah oposisi. Jadi, ya, tidak ada hubungan langsung antara sihir dan ras apa Anda, itu lebih merupakan masalah lingkungan. Kebetulan, saya sendiri tidak memiliki sekolah oposisi, karena pengasuhan saya yang nyaman. Anda tidak benar-benar membutuhkan api untuk menciptakan air hangat atau angin hangat, tetapi karena mencoba menjelaskan konsep itu menyebalkan, saya meminta Sylph berlatih dengan api juga. Dia tidak akan rugi dengan bisa menggunakannya kapanpun dia membutuhkannya. Misalnya, panas dapat digunakan untuk membasmi salmonella, jadi jika Anda tidak ingin mati karena keracunan makanan, Anda perlu menggunakan sedikit api. Meskipun saya menduga bahkan sihir detoksifikasi tingkat pemula dapat menetralkan sebagian besar racun. Terlepas dari perjuangannya, Sylph tidak mengeluh saat dia menjalani pelatihan, mungkin karena dia ingin mendukung klaimnya bahwa dia tidak takut. Dia terlihat sangat imut dengan tongkat saya, yang saya dapat dari Rosie, di satu tangan dan buku teks sihir saya, yang saya bawa dari rumah, di tangan lainnya. Wajahnya mengeras dalam konsentrasi saat dia melafalkan.
Dan jika anak laki-laki seperti saya berpikir seperti itu, dia pasti akan menjadi sangat seksi setelah dewasa. Hati seorang ayah adalah hati yang cemburu. Kata-kata itu terngiang-ngiang di kepalaku seolah-olah telah diucapkan dengan lantang, tetapi aku segera menggelengkan kepala dan membuang pikiran itu. Ini bukan masalah kecemburuan. Hei, Rudy, Sylph bertanya. Apa kata ini di sini? Suaranya menghilangkan lagu itu dari kepalaku. Dia menatapku, menunjuk ke salah satu halaman di A Textbook of Magic. Dan tatapan yang dia berikan padaku itu sangat kuat. Aku hanya ingin memeluknya dan menariknya untuk mencium. Tapi saya berhasil menahan dorongan itu. Di situ tertulis, longsoran. Apa artinya? Ketika sejumlah besar salju menumpuk di atas gunung, ia tidak dapat menahan bebannya sendiri, dan semuanya runtuh. Tahukah Anda bagaimana ketika salju menumpuk di atap Anda, terkadang salju turun? Ini seperti versi yang jauh lebih besar. Oh wow. Kedengarannya luar biasa. Pernahkah kamu melihatnya? Longsoran salju. Tentu saja saya. Belum. Tidak di luar TV. Sylph menyuruh saya membaca dari A Textbook of Magic. Ini juga bagian dari mengajarinya membaca dan menulis. Tidak ada salahnya belajar literasi. Tidak ada mantra di dunia ini yang bisa melakukan itu untukmu. Semakin rendah tingkat melek huruf, semakin berharga kemampuan membaca. Saya melakukannya, Sylph bersorak. Dia berhasil merapal mantra air tingkat menengah Ice Pillar. Gumpalan air muncul dari tanah, berkilauan di bawah sinar matahari. Hei, kamu semakin baik, kataku. Sylph menjawab, lalu dia memiringkan kepalanya. Tapi ada hal-hal yang kamu lakukan yang tidak tertulis di sini, iya. Hah, perlu beberapa saat bagi saya untuk menyadari bahwa dia sedang membicarakan hal yang telah saya lakukan dengan air hangat. Aku membolak-balik A Textbook of Magic dengan cepat, lalu menunjuk kedua entry. Tidak, itu tertulis di sini. Air terjun dan tangan panas. Saya menggunakan keduanya pada waktu yang sama. Hah, Sylph memiringkan kepalanya lebih jauh. Bagaimana Anda bisa mengucapkan dua hal pada saat yang sama? Sampah. Aku telah menyerahkan diriku. Dia benar, tentu saja, tidak mungkin mengucapkan dua mantra sekaligus. Ya, kamu membuat air terjun tanpa melakukan mantra dan menggunakan heat hand untuk menghangatkannya. Saya pikir Anda bisa mengucapkan salah satu mantra jika Anda mau, dan Anda juga bisa memasukkan air ke dalam ember dan kemudian memanaskannya setelah itu. Saya kemudian mendemonstrasikan perapalan kedua mantra tanpa mantra. Sylph mengawasiku dengan mata lebar. Perapalan mantra diam-diam jelas merupakan teknik tingkat tinggi di dunia ini. Rosie tidak mampu melakukannya, dan aku pernah mendengar bahwa hanya satu instruktur di Universitas Sihir yang mampu melakukannya. Sylph lebih baik menggunakan sihir gabungan daripada mencoba rute tanpa mantra. Saya pikir itu akan membuat seseorang mencapai efek yang sangat mirip tanpa harus melakukan sesuatu yang begitu sulit. Hei, ajari aku bagaimana melakukan itu, kata Sylph. Bagaimana melakukan apa? Bagaimana melakukan sihir tanpa mengatakan apapun? Ternyata, Sylph punya pendapat berbeda dariku. Mungkin dia melihat kemampuan untuk melakukan sesuatu sekaligus lebih baik daripada bergantian antara dua mantra. Nah, jika mengajari dia bahwa akhirnya sia-sia, dia selalu bisa menggunakan sihir gabungan. Baik. Jadi, apakah Anda tahu perasaan yang Anda rasakan saat membaca mantra untuk suatu mantra? Perasaan di seluruh tubuh Anda yang terkumpul di ujung jari Anda. Coba lakukan itu tanpa mengucapkan mantra. Setelah Anda merasa mendapatkan energi magis yang terkumpul, biarkan mantra yang ingin Anda ucapkan muncul di benak Anda dan kemudian paksakan melalui tangan Anda. Coba lakukan sesuatu seperti itu. Mulailah dengan sesuatu seperti waterball. Saya berharap itu menjelaskan maksudnya. Saya tidak pandai menjelaskan sesuatu. Sylph menutup matanya dan mulai bergumam saat dia melakukan tarian kecil yang aneh dan menggeliat. Mencoba menyampaikan sesuatu yang Anda lakukan melalui perasaan sangatlah sulit. Mantra diam adalah sesuatu yang Anda lakukan di kepala Anda, orang yang berbeda mungkin memiliki metode berbeda yang berhasil untuk mereka. Mengira bahwa fundamental itu penting, aku meminta Sylph menggunakan mantra sepanjang tahun lalu. Mungkin semakin banyak Anda menggunakan mantra, semakin sulit untuk tidak melakukannya.
Ini akan seperti mencoba menggunakan tangan kiri Anda untuk melakukan sesuatu yang selalu Anda lakukan dengan tangan kanan, tiba-tiba diberitahu untuk beralih lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Saya melakukannya, Rudy, aku berhasil. Baik, mungkin tidak. Sylph berseri-seri dengan bangga setelah berhasil menyulap serangkaian waterballs. Dia telah menggunakan mantra sebelumnya, tapi itu baru setahun, kurasa. Saya rasa ini seperti melepas roda latihan dari sepeda. Mungkin itu masalah kecerdasan anak muda. Atau mungkin Sylph memiliki bakat bawaan. Baik, sekarang, cobalah mengucapkan mantra yang telah Anda pelajari sejauh ini tanpa mengucapkan mantra. Baik, selain itu, jika dia bisa melewatkan bagian mantra, akan lebih mudah bagiku untuk mengajarinya. Saya hanya bisa menjelaskan hal-hal dengan cara yang sudah saya lakukan sendiri. Saya merasakan beberapa tetes hujan. Saya mendongak dan melihat bahwa, pada suatu saat, langit telah diambil alih oleh awan hujan yang gelap. Sesaat kemudian, hujan mulai mengguyur. Biasanya, aku mengamati langit untuk memastikan kami bisa pulang sebelum hujan mulai turun, tapi hari ini aku telah terganggu oleh pembelajaran mantra diam-diam Sylph, dan aku terpeleset. Oh wow, ini hujan yang sangat buruk, kataku. Rudy, aku tahu kamu bisa membuat hujan, tapi bisakah kamu juga membuatnya berhenti? Saya bisa, tapi kami sudah basah kuyup, dan tanpa hujan, tanaman tidak akan tumbuh. Saya memastikan untuk tidak mengacaukan cuaca kecuali jika itu akan menimbulkan masalah. Kami sudah pergi dan berlari saat itu, karena rumah Sylph terlalu jauh, kami menuju perkebunan Greyrat. Saya pulang. Aku berteriak. Halo, tambah Sylph. Pembantu kami, Lilia, berdiri di dalam, menunggu dengan kain besar di tangan. Selamat datang kembali, Tuan Muda Rudes, dan temanmu, katanya. Aku sudah mengambilkan air hangat untukmu. Harap bersihkan dan keringkan di lantai 2 agar Anda tidak masuk angin. Tuan dan Nyonya rumah akan segera pulang, jadi aku akan bersiap-siap untuk merawat mereka. Apakah kamu akan baik-baik saja sendiri? Ya, saya akan baik-baik saja, kataku. Lilia pasti melihat hujan lebat dan berharap aku pulang dengan basah kuyup. Dia adalah wanita yang tidak banyak bicara, dan tidak banyak bicara padaku, tapi dia adalah pelayan yang cukup berbakat. Saya tidak perlu menjelaskan apapun, dia memandang wajah Sylph, kembali ke rumah, dan kembali dengan kain besar lainnya untuknya. Kami berdua melepas sepatu kami, lalu mengeringkan kepala dan kaki telanjang kami sebelum menuju ke atas. Memasuki kamar saya melihat sebuah ember berisi air hangat telah disiapkan. Di dunia ini, kami tidak memiliki pancuran, atau bahkan bak mandi, jadi begitulah cara kami membersihkan. Menurut Rosie, ada sumber air panas di mana orang bisa mandi, tapi sebagai orang yang tidak suka mandi sejak awal, metode ini tidak masalah bagiku. Aku menanggalkan pakaian sampai aku benar-benar telanjang, dan kemudian melihat Sylph gelisah dengan canggung, wajahnya memerah. Apa masalahnya? Saya bertanya. Kamu harus keluar dari pakaianmu atau kamu akan masuk angin. Ya. Tapi tetap saja dia tidak bergerak. Apakah dia malu telanjang di depan seseorang? Atau mungkin dia belum pernah membuka pakaiannya sendiri sebelumnya. Maksudku, dia baru berumur 6 tahun. Ini, kataku, angkat kedua tanganmu. Oke. Aku membantu Sylph mengangkat tangannya ke atas, lalu melepaskan mantel basahnya yang basah, memperlihatkan kulitnya yang putih pucat, bersama dengan kekurangan ototnya. Selanjutnya aku meraih pakaian bawahnya, tetapi dia mencengkeram lenganku. Tidak, bukan itu, gumamnya. Apakah dia malu aku melihatnya? Saya juga seperti itu, ketika saya masih kecil. Kembali di taman kanak-kanak, kami harus telanjang dan mandi ketika tiba waktunya untuk berenang di kolam renang, tetapi selalu agak canggung untuk terpapar orang-orang dengan kelompok usia yang sama. Bagaimanapun, tangan Sylph membeku. Dia benar-benar akan masuk angin jika kita tidak terburu-buru. Saya meraih celananya dan dengan paksa menariknya ke bawah. Hei, hentikan. Dia mencicit, memukul kepalaku saat aku memegang celana dalam anak-anaknya yang longgar. Aku mendongak dan dia menatap lekat-lekat ke arahku, air mata berlinang. Aku berjanji tidak akan tertawa, aku meyakinkannya. Itu bukan Erv. Dia cukup keras kepala. Selama aku mengenalnya,
Sylph tidak pernah begitu tegas menolak untuk melakukan sesuatu. Saya sedikit terkejut. Mungkinkah elf memiliki aturan untuk tidak terlihat telanjang? Jika itu masalahnya, mencoba menelanjangi secara paksa adalah keputusan yang buruk. Baiklah, baiklah, kataku. Pastikan untuk berubah setelah kita selesai. Celana dalam basah cukup menjijikkan, dan begitu menjadi dingin, Anda akan mengalami masalah perut. Aku melepaskan tanganku, dan Sylph memberiku anggukan dengan mata berkaca-kaca. Memef. Dia sangat manis. Saya ingin lebih dekat dengan anak laki-laki yang menggemaskan ini. Dan saat aku memikirkan itu, pukulan nakalku tiba-tiba muncul ke depan. Lagi pula, tidak adil kalau hanya aku yang telanjang. Kena kau. Aku menyambar celana dalamnya dengan tanganku, lalu menariknya ke bawah dalam satu gerakan. Datanglah padaku, Zenra Pendulum. Volume 1 Chapter 10 Paul. Saya pulang ke rumah setelah bekerja untuk menemukan putra saya menyerang gadis muda yang selalu dia sukai. Saya ingin mencabik-cabiknya saat itu juga, tetapi saya berhasil menjaga diri. Mungkin ini kasus lain di mana ada keadaan yang tidak saya sadari. Saya tidak ingin mengulangi kegagalan saya sebelumnya. Untuk saat ini, saya memutuskan untuk menempatkan gadis yang menangis itu dalam perawatan istri dan pembantu saya sementara saya membantu putra saya membersihkan dan mengeringkan. Kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Saya bertanya. Maafkan saya. Ketika aku memarahinya setahun sebelumnya, dia sepertinya benar-benar tidak mau meminta maaf, tapi sekarang permintaan maafnya langsung keluar dan dia menjadi lemah lembut, layu seperti tumis bayam. Aku menanyakanmu alasannya, kataku. Yah, dia basah kuyup. Saya pikir saya harus melepasnya. Tapi dia tidak suka itu, kan? Tidak. Aku sudah memberitahumu untuk bersikap baik pada gadis, bukan? Kamu melakukannya. Maafkan saya. Rhodes tidak punya alasan untuk dirinya sendiri. Aku bertanya-tanya apakah aku sama di usianya. Saya merasa bahwa apapun yang mungkin saya katakan akan penuh dengan, tetapi, dan, Anda melihat. Saya punya alasan untuk segalanya ketika saya masih kecil. Anak saya lebih jujur dari itu. Yah, kurasa, pada usiamu, wajar saja jika ingin memilih wanita, tetapi kamu tidak bisa melakukan itu. Aku tahu. Maafkan saya. Saya tidak akan melakukannya lagi. Melihat anak laki-laki saya sangat sedih, membuat saya merasa bersalah. Kecintaan pada wanita itu berasal dari saya. Ketika saya masih kecil, saya penuh dengan semangat muda dan kejantanan, dan tanpa henti mengejar gadis-gadis cantik yang menarik perhatian saya. Saya berhasil membuat diri saya lebih tenang akhir-akhir ini, tetapi saya benar-benar tidak bisa menahan diri di masa lalu. Mungkin saya telah meneruskannya kepada anak saya. Tentu saja seorang anak intelektual seperti dia akan bergumul dengan naluri ini. Bagaimana saya tidak menyadarinya? Tapi tidak, ini bukan waktunya untuk bersimpati padanya. Saya perlu memberinya bimbingan yang tepat berdasarkan pengalaman saya. Jangan minta maaf padaku, kataku. Anda perlu meminta maaf kepada Sylviet. Baik, apakah Sylph? Iet akan memaafkanku. Kamu tidak meminta maaf hanya karena kamu berharap untuk segera dimaafkan. Mendengar ini, anak laki-laki saya terlihat lebih sedih. Kalau dipikir-pikir, jelas dia tergila-gila dengan gadis itu sejak awal. Seluruh keributan dari tahun lalu adalah karena dia memutuskan untuk melindunginya. Dan semua yang dia dapatkan untuk itu adalah pukulan dari orang tuanya. Bahkan setelah itu, mereka bermain bersama hampir setiap hari, anak saya melindunginya dari anak-anak lain. Dia harus mengikuti pelatihan pedang dan sihir, tetapi masih menyediakan waktu sebanyak yang dia bisa. Dia begitu dekat dengannya sehingga saya pikir dia bahkan menawarkan untuk memberinya tongkat sihir dan buku teks sihirnya, yang dia hargai lebih dari apapun. Aku mengerti mengapa dia merasa sangat murung pada gagasan bahwa dia mungkin membencinya sekarang. Hei, semuanya akan baik-baik saja, kataku. Jika Anda belum pernah bersikap jahat padanya sebelumnya, dan jika permintaan maaf Anda datang dari hati, saya yakin dia akan memaafkan Anda. Wajah anak saya cerah, meski hanya sedikit. Dia adalah anak yang cerdas, dia mengacau kali ini, tapi dia akan segera pulih dari itu. Sial, mungkin dia akan menemukan cara untuk membalikkan keadaan sepenuhnya dan memenangkan hatinya. Itu adalah prospek yang menjanjikan sekaligus firasat. Rhodes berdiri dari bak mandi, memandang ke arah Sylviet, dan membuka dengan, "Maaf, Sylvie.
Rambutmu pendek, jadi selama ini kupikir kau laki-laki. Saya selalu mengira putra kami sempurna, tetapi mungkin dia jauh lebih bodoh daripada yang saya kira. Dan itulah pertama kalinya aku memikirkan itu. Volume 1 Bab 11, Rudes. Setelah banyak permintaan maaf, pujian, dan jaminan, apakah dia akan memaafkanku? Entah bagaimana. Karena ternyata Sylph adalah perempuan, kupikir aku akan memanggilnya Sylvie mulai sekarang. Ternyata, nama lengkapnya adalah Sylviette. Paul menatapku seolah-olah dia tercengang melihat betapa aku pernah salah mengira hal kecil yang lucu itu sebagai anak laki-laki. Tapi aku tidak pernah menyangka Sylvie benar-benar akan menjadi perempuan. Saya kira itu bukan salah saya. Saat pertama kali kami bertemu, rambutnya lebih pendek dariku. Seperti, tidak dipotong pendek, secara modis, atau apapun, tetapi juga tidak terlalu pendek sehingga dia tampak seperti biksu atau semacamnya. Dia juga tidak pernah mengenakan apapun yang tampak seperti pakaian anak perempuan, hanya kemeja dan celana panjang. Jika dia memakai rok, saya tidak akan membuat kesalahan itu. Baik, saya perlu tenang dan berpikir. Dia diintimidasi karena warna rambutnya. Mungkin itulah sebabnya dia memotongnya begitu pendek jadi tidak akan terlalu mencolok. Dan jika penindas mengejarnya, satu-satunya pilihannya adalah berlari secepat yang dia bisa, yang akan menjelaskan mengapa dia mengenakan celana panjang alih-alih rok. Keluarga Sylvie tampaknya tidak terlalu kaya, jadi setelah membuatnya menjadi celana panjang, mereka mungkin tidak mampu membuatnya menjadi rok juga. Jika aku bertemu dengannya 3 tahun dari sekarang, aku tidak akan mengira dia laki-laki. Saya hanya berpikir dia adalah anak laki-laki yang manis karena prasangka saya sendiri, bukan karena dia androgini atau semacamnya. Seperti, jika dia tidak, cukup dengan itu. Apapun yang saya katakan sekarang hanya akan menjadi alasan. Mengetahui bahwa Sylvie adalah seorang gadis mengubah sikap saya. Melihatnya dalam dandanan kekanak-kanakan membuatku merasa agak aneh. Kamu benar-benar manis, Sylvie, kataku. Mungkin kamu harus mencoba menumbuhkan rambutmu. Hah, saya pikir akan lebih mudah bagi saya untuk melihatnya dalam cahaya baru jika dia mengubah penampilannya, maka saran itu. Sylvie mungkin membenci rambutnya, tapi warna hijau zamrud itu akan terlihat menyilaukan di bawah sinar matahari. Saya pasti ingin dia mencoba menumbuhkannya dan, jika mungkin, dia menatanya dengan kuncir atau kuncir kuda. Tidak, katanya. Sejak kejadian itu, Sylvie selalu mewaspadai saya. Secara khusus, dia secara mencolok menghindari kontak fisik. Karena dia selalu mengikuti apapun yang saya usulkan, saya agak terkejut. Baiklah, kataku. Apakah kamu ingin berlatih perapalan mantra diam-diam hari ini? Tentu. Aku memaksakan senyum untuk menutupi perasaanku. Sylvie adalah satu-satunya temanku. Setidaknya kami masih bisa bermain bersama. Mungkin masih ada kejanggalan, tapi setidaknya kami masih berkumpul bersama. Untuk hari ini, kataku pada diri sendiri, itu sudah cukup. Keterampilan saya, menurut standar dunia ini, adalah sebagai berikut: ilmu pedang jurus Dewa Pedang, pemula, jurus Dewa Air, pemula serangan sihir api, lanjutan, air, sein, angin, lanjutan, earth. Lanjutan sihir penyembuhan, menengah, detoksifikasi, pemula sihir penyembuhan dibagi menjadi 7 peringkat yang sama seperti biasa, dan terdiri dari 4 sekolah penyembuhan, perlindungan, detoksifikasi, dan serangan ilahi. Tetapi sekolah-sekolah ini tidak datang dengan judul yang terdengar keren seperti Fire Sein atau Water Sein, Anda hanya disebut kastor penyembuhan tingkat suci, atau kastor detoksifikasi tingkat suci. Sihir penyembuhan, seperti namanya, digunakan untuk menyembuhkan luka. Para pemula akan mengerahkan sebagian besar upaya mereka hanya untuk menutup luka, tetapi dikatakan bahwa orang-orang di tingkat kekaisaran dapat menumbuhkan kembali anggota tubuh yang hilang. Tetapi bahkan seseorang di tingkat ilahi tidak dapat menghidupkan kembali makhluk mati. Sihir detoksifikasi membantu membersihkan racun dan penyakit. Pada tingkat yang lebih tinggi, seseorang dapat membuat racun, membuat penawar racun, dan sejenisnya. Mantra yang menangani efek status abnormal semuanya berlevel Sainli atau lebih tinggi, dan tampaknya cukup sulit. Sihir perlindungan termasuk mantra untuk meningkatkan pertahanan seseorang dan membuat penghalang. Secara sederhana, itu adalah bentuk sihir pendukung. Saya tidak terlalu jelas tentang detailnya,
tetapi pemahaman saya adalah bahwa itu termasuk hal-hal seperti meningkatkan metabolisme Anda untuk menyembuhkan luka ringan, atau menghasilkan bahan kimia di otak untuk membuat Anda mati rasa. Rosie tidak bisa menggunakan sihir semacam itu. Mantra di sekolah Divine Strike tampaknya sangat efektif dalam melukai monster tipe hantu dan iblis jahat, tetapi mantra semacam itu adalah bidang rahasia prajurit pendeta manusia. Bahkan Universitas Sihir tidak mengajarkan sekolah ini. Rosie juga tidak bisa menggunakan jenis ini. Aku belum pernah melihat hantu sebelumnya, tapi ternyata mereka ada di dunia ini. Agak merepotkan bahwa Anda tidak bisa diam-diam mengucapkan mantra tanpa memahami teori di baliknya. Sihir elemental attack, misalnya, bekerja berdasarkan prinsip ilmiah. Saya tidak yakin prinsip apa, jika ada, yang diterapkan pada jenis mantra lainnya. Aku tahu sihir itu seperti elemen yang sangat kuat, tapi aku tidak tahu bagaimana mengubahnya menjadi melakukan apa saja. Ambil psikokinesis, sebagai contoh, kemampuan untuk membuat benda mengapung dan datang ke tangan Anda dan sebagainya. Bahkan jika saya pikir itu adalah sesuatu yang dapat direproduksi dengan sihir, saya tidak memiliki cara untuk mengetahui bagaimana mereproduksi efeknya, karena saya tidak pernah memiliki kekuatan psikis. Dalam nada yang sama, saya sangat sedikit ingat tentang bagaimana luka bisa disembuhkan, jadi saya tidak berpikir saya bisa melakukan sihir penyembuhan tanpa mantra. Jika saya memiliki pengetahuan dokter, saya yakin itu akan menjadi cerita yang berbeda. Di luar itu, saya cukup yakin saya bisa mereproduksi sebagian besar efek lain melalui mantra. Hei, mungkin jika aku berpartisipasi dalam olahraga, aku akan lebih ahli dalam ilmu pedang. Dalam retrospeksi, mungkin saya telah menyia-nyiakan terlalu banyak kehidupan masa lalu saya. Tidak, itu tidak sia-sia. Tentu, saya tidak punya pekerjaan atau pergi ke sekolah, tetapi saya tidak menghabiskan waktu berhibernasi sepanjang waktu. Saya membenamkan diri dalam semua jenis video game dan hobi sementara semua orang sibuk dengan hal-hal seperti belajar atau bekerja. Dan semua pengetahuan, pengalaman, dan perspektif yang saya peroleh dari game-game itu akan berguna di dunia ini. Atau, ya, seharusnya begitu. Sejauh ini mereka belum benar-benar datang. Suatu hari, saya berada di luar melakukan latihan pedang dengan Paul. Tanpa disadari, aku menghela nafas dengan keras. Saya pikir ayah saya akan marah kepada saya karena kehabisan napas, tetapi dia malah menyeringai. Hehehe. Ada apa, Rudy? Dia bertanya. Merasa sedih karena Sylvia tidak menyukaimu. Tapi bukan itu yang aku keluhkan. Memang, Sylvia adalah salah satu hal yang membebani pikiranku. Ya, begitulah. Latihan pedang tidak berjalan dengan baik, Sylvie marah padaku ya, aku menghela nafas. Paul menyeringai lagi dan menusukkan pedang kayu prakteknya ke tanah. Dia bersandar padanya dan menatap langsung ke arahku. Oh, tolong beritahu saya bahwa dia tidak akan mengejek saya. Ingin nasihat dari ayahmu. Saya tidak mengharapkan itu. Aku memikirkannya beberapa kali. Paul ayahku adalah pria yang populer di kalangan wanita. Zenith memang bisa disebut cantik, ditambah lagi masalahnya dengan Ni. Eto. Terkadang dia menggoda Lilia, dan raut wajahnya menunjukkan bahwa dia tidak keberatan sama sekali. Dia harus memiliki suatu cara untuk mencegah gadis-gadis membencimu. Memang, Paul lebih merupakan tipe orang yang bertindak berdasarkan intuisi, jadi saya tidak yakin saya akan memahaminya, tetapi jika tidak ada yang lain, itu akan menjadi makanan untuk dipikirkan. Ya, tolong, kataku padanya. Bagaimana menaruhnya? Tanda tanya, haruskah aku pergi dan menjilat sepatunya? Tidak, itu wow, kamu tiba-tiba jadi budak. Jika kau tidak memberitahuku, aku akan memberitahu ibu bagaimana pandanganmu pada Lilia. Ini adalah situasi bertekanan tinggi Hoa, hei. Anda melihat itu. Paul menolak keras. Oke. Saya minta maaf karena bertindak tinggi dan perkasa. Aku hanya menyebut Lilia untuk memancing percakapan agar berjalan sesuai keinginanku, tapi... Apakah dia sebenarnya berselingkuh? Dengar, Rudy, katanya. Jadi, tentang wanita. Ya, mereka menyukai hal-hal tentang pria yang membuat mereka kuat, tetapi mereka juga menyukai beberapa aspek lembut kami. Oh, aku sudah mendengarnya sebelumnya. Apakah itu ada hubungannya dengan naluri keibuan atau apapun? Sekarang, kamu hanya menunjukkan pada Sylvia hal-hal yang membuatmu kuat, bukan?
Mungkin, saya belum benar-benar memperhatikan satu atau lain cara. Pikirkan tentang itu, kata Paul. Jika seseorang yang jelas lebih kuat dari Anda mendatangi Anda dengan niat mereka untuk Anda secara penuh, bagaimana perasaan Anda? Takut, kurasa, persis. Saya hanya bisa berasumsi bahwa dia sedang membicarakan apa yang terjadi pada hari itu, hari di mana saya mengetahui bahwa dia adalah seorang wanita. Itulah mengapa kamu perlu menunjukkan padanya aspek lembutmu juga. Gunakan kekuatan Anda untuk melindunginya, dan dia akan melindungi kelemahan Anda. Begitulah cara Anda menjaga hubungan tetap berjalan. Oh, itu mudah dimengerti. Saya tidak berpikir orang yang samar-samar seperti Paul mampu memberikan penjelasan seperti itu. Anda tidak bisa hanya menjadi kuat, tetapi Anda juga tidak bisa hanya menjadi lemah. Hanya dengan menjadi sedikit dari keduanya, Anda dapat menarik gadis-gadis itu. Tapi bagaimana cara menunjukkan padanya di mana saya lemah? Saya bertanya. Itu sederhana. Kamu khawatir tentang hal-hal sekarang, bukan? Ya, ambil apa yang Anda simpan dan bagikan dengan Sylviette. Katakan, aku punya banyak hal yang membuatku lelah, dan membuatmu menghindariku membuatku khawatir, atau sesuatu seperti itu. Paul menyeringai lebar. Itu adalah tampilan yang meresahkan. Jika semuanya berjalan lancar, dia akan menjembatani kesenjangan. Dia bahkan mungkin menghibur Anda. Jadi, bergembiralah. Anda punya teman yang akan memperbaiki keadaan dengan Anda. Siapapun akan senang dengan itu. Aha, sekarang saya paham. Tetapi, tunggu, bagaimana jika semuanya tidak berhasil? Jika itu terjadi, datanglah padaku. Saya akan mengajari apa yang Anda lakukan selanjutnya. Tunggu, ini adalah rencana multi-tahap. Orang ini benar-benar perencana. Oh baiklah. Saya mengerti. Bagaimanapun, saya akan kembali. Semoga berhasil, kata Paul, dengan lambaian tangannya. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi, saya lari. Saat aku pergi, aku berani bersumpah aku mendengar dia mengatakan satu hal terakhir. Apa yang baru saja saya ajarkan kepada putra saya yang berusia 6 tahun. Aku tiba di tempat kami di bawah pohon lebih awal dari biasanya, jadi Sylvie belum muncul. Aku sudah membawa pedang latihan kayu, seperti biasa, tapi aku belum membersihkan diri sebelum keluar seperti biasanya, jadi aku berkeringat. Apa yang harus saya lakukan? Tidak ada yang untuk dilakukan, benar-benar. Saat-saat seperti ini, saya hanya harus melakukan latihan mental. Aku mengayunkan pedangku saat aku menjalankan beberapa simulasi di kepalaku. Saya telah menunjukkan padanya kekuatan saya. Sekarang saya harus menunjukkan kelemahan saya. Kelemahan. Bagaimana saya bisa melakukan itu lagi? Ah, benar biarkan dia melihat bahwa aku sedang sedih. Tapi bagaimana caranya? Kapan waktu yang tepat? Haruskah saya langsung mengungkapkannya? Sepertinya itu aneh. Haruskah saya mencoba memasukkannya ke dalam aliran percakapan? Bisakah saya melakukan itu? Tidak, saya akan. Tertangkap memikirkan hal ini sambil mengayunkan pedangku dengan malas, aku pasti telah melonggarkan peganganku, karena pedang itu terlepas dari tanganku. Ups, aku mengikuti jalannya saat ia meluncur di tanah, mendarat tepat di kaki Sylvie. Pikiranku menjadi kosong sama sekali. Sampah. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya katakan? Ada apa, Rudy? Sylvie menatapku, matanya melebar. Apa itu terjadi? Apakah karena saya muncul lebih awal? Baik. Kakao. Kamu benar-benar manis, dan aku, ingin melihatmu, tapi, tidak bukan itu. Keringat. HMF. Ah, es keringat. Apa maksudnya? Aku mendekat, membuatnya tersentak dan mundur. Seperti biasa, dia tidak akan membiarkanku berada dalam jarak tertentu darinya. Sepertinya kami adalah kutub yang sama dari dua magnet yang berbeda. Keringat menetes dari dahiku. Nafasku menjadi rata. Baik. Aku mengulurkan tangan untuk mengambil pedang kayu dengan kesal, lalu melakukan pose penyesalan, membelakangi dia. Aku membiarkan bahuku merosot, dan mendesah berat. Pria, aku merasa kamu tidak menyukaiku lagi, Sylvie. Untuk beberapa saat, hening. Apakah saya melakukannya dengan baik? Apakah saya melakukannya dengan benar, Paul? Haruskah saya membuat diri saya lebih rentan? Atau apakah saya terlalu jelas? Ah, tiba-tiba, sesuatu meraih tanganku dari belakang. Sensasinya hangat dan lembut,
dan aku memandang Sylvie di sana. Oh, dia sudah dekat. Sylvie sudah lama tidak sedekat ini denganku. Paul, saya melakukannya. Kau tahu, Rudy, akhir-akhir ini kau bertingkah sangat aneh, katanya, wajahnya sedikit tersentuh saat mengatakannya. Itu membuat saya kembali ke akal sehat saya. Maksudku, dia benar. Dia tidak perlu mengatakannya agar saya tahu bahwa saya tidak memperlakukannya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Dari sudut pandang Sylvie, perubahan ini pasti terjadi begitu saja. Tiba-tiba pergantian momen ketika seorang wanita muda yang mencari prospek pernikahan menemukan bahwa Anda punya cukup uang. Aku tidak bertingkah seperti ini karena aku menikmatinya. Tapi bagaimana lagi aku harus menghadapinya? Aku tidak bisa memperlakukannya dengan baik seperti sebelumnya. Tidak mungkin aku tidak gugup di dekat gadis cantik seperti dia. Seorang gadis muda yang manis seusia saya. Aku tidak tahu bagaimana berteman dengan orang seperti itu. Jika dia laki-laki, saya bisa memanfaatkan pengalaman dari kehidupan masa lalu saya ketika saudara laki-laki saya masih kecil. Jika saya sudah dewasa, atau Sylvie lebih dewasa, saya bisa bertahan dengan pengetahuan saya tentang SIM kencan dewasa. Tapi dia gadis seusiaku. Dan selain itu bukanlah hubungan yang aku inginkan dengannya. Kami berdua masih terlalu muda. Nah, untuk saat ini, saya pasti memiliki harapan yang tinggi untuk masa depan. Selain itu, ini adalah gadis yang telah diintimidasi. Dulu ketika saya diganggu, saya tidak memiliki siapapun di pihak saya. Jadi, saya ingin ada untuknya. Laki-laki atau perempuan tidak masalah. Banyak yang tidak berubah. Tetap saja, memperlakukannya dengan cara yang sama masih terlalu sulit. Saya adalah seorang laki-laki, dan saya ingin menjalin hubungan yang baik dengan seorang gadis cantik. Tapi, seperti, untuk nanti. Saya hanya tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin seharusnya aku juga bertanya pada Paul tentang ini. Maaf, kata Sylvie. Tapi Rudy, aku tidak membencimu. Sylvie. Aku pasti memiliki ekspresi menyedihkan di wajahku, karena dia menepuk kepalaku. Kemudian, Sylvie memberikanku senyuman yang indah dan tanpa beban. Itu sangat lembut. Saya terharu hampir sampai meneteskan air mata. Jelas aku yang salah, tapi dialah yang meminta maaf. Aku meraih tangannya dan menggenggamnya erat-erat di tanganku. Wajahnya memerah karena terkejut bahkan saat dia menatapku dan berkata, "Jadi, bisakah kamu bersikap normal saja?" Matanya yang menengadah menambah bobot kata-katanya. Tersembunyi di dalam diri saya adalah kekuatan yang saya butuhkan untuk membuat keputusan ini. Jadi, saya melakukannya. Betul sekali. Yang dia harapkan adalah kenormalan. Hubungan yang sama seperti yang selalu kami miliki. Jadi, dengan kemampuan terbaik saya akan memperlakukannya secara normal, dan melakukan yang terbaik untuk tidak menakut-nakuti atau membuatnya bingung. Dengan kata lain, saya akan menjadi salah satu dari mereka. Saya pikir saya mungkin juga. Sudah waktunya menjadi protagonis yang tidak sadar.